Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang maha mencintai kita, Tuhan yang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita, bahkan lebih besar cintanya daripada diri ibu kita sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, teman-teman melihat ada seorang ibu yang kehilangan anak bayinya. Kemudian ibu tersebut berlari-lari mencari anak bayinya, sampai akhirnya beberapa lama kemudian ibu tersebut menemukan anak bayinya. Dan ibu tersebut langsung memeluk anak bayinya, kemudian menyusui anak bayinya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, bagaimana kalau misalnya kita bakar api dalam tumpukan kayu, api itu besar, kemudian kita minta ibu tersebut untuk menceburkan anaknya ke dalam kobaran api. Apakah ibu tersebut tega untuk melakukan hal tersebut?" Tentu jawaban para sahabat, tentu saja tidak wahai Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala lebih mencintaimu daripada ibu tersebut mencintai bayinya sendiri. Teman-teman, ini adalah sebuah hakikat yang luar biasa yang menyebabkan kita menjalani hidup ini menjadi sangat tenang. Kenapa? Karena kita punya Allah. Kita punya Allah yang dalam setiap hidup kita mungkin lebih banyak mengurus hidup kita dibanding diri kita sendiri. Kita nanti malam teman-teman mabit di sini, tidur dalam keadaan taat ataupun tidur dalam keadaan baru maksiat, Allah tetap mengurus diri kita. Allah tidak membiarkan nafas kita terhenti, Allah tidak membiarkan kita tidak bisa menghirup udara pagi besok hari. Allah terus mengurus hidup kita. Allah terus memberikan kita rizki, mau malam ini kita taat, mau malam ini kita maksiat, terus besok kita yakin bahwa besok kita akan mendapatkan rizki. Termasuk seperti itu hendaknya keyakinan kita terkait dengan jodoh. Ketika Allah sudah menakdirkan kita bertemu dengan jodoh rizki kita, jodoh yang baik, maka insya Allah Allah akan mempertemukan kita dengan jodoh kita. Caranya seperti apa itu urusan Allah, tugas kita hanyalah menjemput rizki jodoh kita dengan cara yang baik, dengan cara yang Allah kehendaki. Seperti kita yakin bahwa kita besok bisa makan nasi, makan apapun besok, tugas kita sebenarnya menjemput rizki kita dengan cara yang baik. Keyakinan kita akan hadirnya rizki itu insya Allah benar-benar yakin. Kalau Allah sudah takdirkan, insya Allah kita akan bertemu dengan jodoh kita. Cantik bukan bagian penentu orang bisa cepat ketemu jodoh. Tinggi bukan kriteria orang bisa cepat ketemu jodoh. Kaya bukan kriteria. Putih bukan kriteria. S1, S2, S3 bukan kriteria. Tapi kriteria yang paling utama adalah ketika Allah sudah takdirkan, kita akan ketemu dengan jodoh kita. Maka jangan sampai ada proses penantian ini yang sudah insya Allah, tapi ini sudah lama belum menantinya? Sudah ya? Ada yang sudah lama, ada yang baru ya? Baru 7 tahun, baru 10 tahun ya. Jangan sampai waktu kita menanti jodoh kita itu membuat kita berkurang rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah itu tidak sayang kepada kita, seolah-olah Allah itu tidak merawat kita. Padahal Allah terus memberikan yang terbaik yang bisa Allah berikan, yang pantas Allah berikan untuk kita. Salah satunya teman-teman, tanda cinta Allah adalah Allah memberikan rasa tertarik kepada lawan jenis kita. Itu juga bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kayak di sini saya tuliskan, teman-teman, sebelum kita meminta kepada Allah dicintai oleh lawan jenis kita, sebelum kita meminta cintanya makhluknya Allah, pertama kali yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat nikah, hakikat cinta itu sebenarnya hakikat cinta dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah berikan kita pasangan, Allah berikan kita teman berjuang, Allah berikan kita partner. Yang mau, kalau bahasa saya, mau nerima keadaan kita, gitu kan. Kalau pasangan kita sendiri itu tahu segala 100% kejelekan kita, bisa jadi nggak ada yang mau nikah dengan kita. Kalau pasangan kita hanya berpikir rasional, bisa jadi nggak akan ada yang mau menikah dengan diri kita. Tapi karena Allah memberikan rasa cinta, Allah memberikan pemaafan, Allah memberikan kelapangan hati, sehingga ada orang yang Allah takdirkan mau menerima kita dengan kondisi kita yang seperti ini. Teman-teman, rasa cinta ternyata itu merupakan bagian dari tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah cinta, karena Allah ingin menunjukkan rasa kebaikan dan kekuasaannya, makanya Allah memberikan rasa cinta kepada hati kita. Di Arum kan sering ya kita dapat surat undangan, dibaca kan, ini udah sampai hafal ya. Ya Allah hafal, Kang saya sudah 20 undangan, biasanya bagian belakangnya ini terus gitu ya. Sudah hafal. Bahwa rasa cinta itu Allah berikan justru untuk memberitahu kepada kita akan adanya kekuasaan Allah. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngatur kan rasa cinta itu kepada siapa kita suka, kepada siapa kita tidak suka. Bukan karena putih, bukan karena tampan, bukan karena pendidikan, bukan karena semua-semuanya, nggak tahu aja tiba-tiba suka sama orang tersebut kan gitu kan. Gimana menjelaskannya itu kalau misalnya bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta itu merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta bukan hanya tanda, rasa cinta juga tanda cintanya Allah kepada kita. Tadi dijelasin. Supaya apa? Supaya kita dapat rasa tentram, kasih dan sayang. Sakinah, mawadah dan rohmah. Agar kita dapat kebaikan-kebaikan dari rasa cinta tersebut kepada lawan jenis kita. Makanya Buya Hamka itu indah sekali teman-teman ketika mengatakan tentang cinta. Cinta itu bukan mengajarkan lemah tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan menghinakan diri. Kata anak-anak sekarang bucin ya, budak cinta. Ini Buya Hamka luar biasa ya, dari zaman dulu berarti sudah ada istilah ini ya. Tapi menghembuskan kegagahan. Cinta itu bukan melemahkan tapi membangkitkan semangat. Kalau kita mau ngecek cinta kita ini suci, cinta kita ini sudah terkotori nafsu atau sudah mulai dibelokkan setan, kita lihat saja bahwa cinta ini kan datangnya dari Allah. Cinta ini kan suci, cinta ini tanda cintanya Allah untuk kebaikan kita. Tapi ketika cinta membuat kita malah makin tidak baik, berarti situ sudah masuk kotoran-kotoran nafsu dari setan. Kenapa? Cinta ini mendatangkan kebaikan. Teman-teman, apalagi cinta bukan hanya dia mendatangkan kebaikan ketika kita merasakan rasa cinta, dia juga menghendaki kita menyalurkannya dalam ikatan kebaikan. Cinta itu suci, datangnya dari Allah, masuk ke dalam hati kita. Kita suka sama lawan jenis kita. Dari rasa suka itu kita tersemangati untuk berbuat kebaikan. Tidak cukup hanya di situ, kita diminta oleh syariat agama untuk mengikatnya dalam ikatan pernikahan. Biar apa? Biar yang laki-laki nanti bisa jadi manusia terbaik. Sabda Rasulullah, sesungguhnya manusia paling baik adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Kalau belum punya istri kumaha kan? Menjalankan hadis tersebut kan gitu ya. Tentu saja istrinya sendiri kan gitu ya. Harus punya istri. Agar kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang begitu banyaknya, puluhan ratusan sunnah Nabi terkait dengan baiknya seorang laki-laki suami kepada istrinya. Agar kita laki-laki bisa jadi kriteria manusia terbaik, kita punya jalan, jadilah suami yang baik bagi istrinya. Semua teman-teman nanti ketika jadi suami, semua kebaikan itu akan bernilai kebaikan yang luar biasa. Bahkan sedekah kita untuk anak yatim, sedekah untuk orang miskin, sedekah jihad fisabilillah, dibandingkan sedekah untuk anak istri, yang paling tinggi pahalanya untuk sedekah kepada anak istri.
Kalau belum nikah teman-teman belum dapat tuh sedekah yang paling utama dari seorang laki-laki. Yang perempuan juga sama teman-teman, itu udah paket ya. Seorang wanita yang wafat dalam keadaan suaminya ridho kepada dirinya, maka surga untuknya. Yang nggak gampang juga ya, sulit, tapi jalannya seperti itu gitu. Jadi cinta itu baik, suci, datangnya dari Allah, menyebabkan kita dapat sakinah, mawadah, rohmah dan semangat, diikatnya dengan ikatan suci namanya pernikahan. Jadi teman-teman nikmati saja periode teman-teman sekarang lagi. Jadi bukan galau ya, antusias ya teman-teman, ini antusias ya, antusias menuju pernikahan. Karena kan cintanya suci, rasa sukanya itu baik, teman-teman positif kan gitu ya. Diikatnya nanti dengan ikatan yang baik pernikahan. Antusias lah bahasanya ya. Kalau galau kasihan ya, antusias. Teman-teman insya Allah adalah orang-orang yang antusias mau menikah ya. Ikatnya gimana? Ikatnya pernikahan. Lam naro lil mutahabbaini mithlan nikah. Kami tidak pernah mengetahui solusi bagi dua orang yang saling mencintai kecuali pernikahan. Ekspresi cinta sebelum pernikahan itu banyak hati-hatinya. Cenderung membawa kepada jeratan dosa. Tapi kalau sudah menikah, gaspol remnya nggak usah ditahan ya, langsung aja digas karena semuanya adalah pahala. Sabda Rasulullah semuanya pahala. Semuanya pahala. Suapan pahala, senyuman pahala, bercanda juga pahala. Manggil nama yang dulunya lebay jadinya pahala. Manggil beb sama ai pahala kalau sama istri kan. Kalau belum jadi istri bahaya. Gitu, bebek sama ayam ya. Belum jadi istri. Lam naro lil mutahabbaini mithlan nikah. Jadi kalau ada rasa cinta, sabda Rasulullah, fitrahnya ya kita menikah dengan orang tersebut. Kalau belum gimana? Tadi udah dibahas sama Kang Abah ya. Tanda tanya ini udah jelas ya, teman-teman. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau udah bisa ba'ah, sudah balik, sudah siap nikah, nikah. Wa man lam yastati bisaum. Kalau misalnya belum, puasa. Tadi kan udah dibahas ya sama Kang Abah, puasa. Wajah-wajahnya wajah-wajah puasa ya. Puasa kasih sayang ya. Enggak, puasa Senin Kamis tadi kan udah diajarin Kang Abah ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kita enggak bahas lagi puasa. Nah, teman-teman ini ya resepnya, perlu saya kasih tahu. Teman-teman, nikah itu bukan sekedar mencintai orang yang kita temukan. Ya. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi jodoh teman-teman itu belum ketemu, ya, belum teman-teman lihat sampai sekarang, ya, belum teman-teman temukan. Jadi menikah itu bukan sekedar mencintai orang yang ketemu sama kita. Seolah-olah nikah itu cinta pada pandangan pertama, kemudian pandangan kedua ngajak ta'aruf, pandangan ketiga datang ke rumah, pandangan keempat khidbah, pandangan kelima pernikahan. Enggak. Nikah itu bukan sekedar mencintai orang yang kita temukan. Tapi menikah itu adalah menemukan orang yang pantas kita cintai. Kalau ini pasif teman-teman, siapa aja lah gitu ya. Kalau ketemunya yang itu kan gitu ya. Tapi ini kita bukan agresif juga ya, kita progresif. Kita melihat siapa yang pantas untuk kita cintai. Siapa sih teman-teman yang pantas? Yang pantas itu adalah orang yang baik agama dan mulia akhlaknya. Kriteria pertama ya, kriteria yang paling utama. Orang yang menikah dengan teman-teman itu adalah orang yang jadi temannya, partnernya teman-teman nanti. Orang itulah yang akan bersama dengan teman-teman apakah menuju surga sama-sama atau nanti di akhirat seperti bahasa Al-Quran akan menjadi musuh atau nauzubillah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai. Jangan sampai kita menemukan orang yang akan menjadi musuh kita. Kita mencari orang yang kalau misalnya teman-teman ketika ta'aruf dengan dia, teman-teman merasa bahwa surga Allah semakin dekat. Allah sepertinya keridhaan Allah itu semakin mudah untuk kita dapatkan. Kan ada yang gitu ya, wajahnya kayak ubin masjid, Masya Allah.
Inya pinter kan gitu ya, sayang sama anak-anak kan gitu ya Kang ya. Jadi orang yang akan jadi nikah sama kita, kalau bisa kriterianya bukan hanya sekedar kita suka sama dia, tapi kita suka karena dia baik agama dan akhlaknya. Baik agama dan akhlaknya. Orang tersebut itu kalau kita bareng sama dia, kayaknya kita lebih mudah untuk sama-sama menuju surga. Teman-teman, sabda Rasulullah, agama seseorang itu tergantung agama sahabat-sahabat terdekatnya. Kalau agama kita itu tergantung agama lingkungan terdekat kita, bagaimana lagi dengan pentingnya agama pasangan kita yang 24 jam bareng sama kita. Kemudian Rasulullah pernah bersabda juga, sesungguhnya seseorang yang bersahabat dengan orang yang soleh seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak punya minyak wanginya, dia akan mendapatkan harumnya. Kalau kita bersahabat saja segitu penting, apalagi menikah dengan orang yang soleh. Gitu. Jadi penting banget teman-teman, jodoh itu menemukan partner berjuang menuju ridho dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini teman-teman insya Allah sudah hafal semua hadisnya ya. Yang laki-laki nikahi karena agamanya. Wanita itu umumnya dinikahi ya karena 4 hal ini ya. 5 liha, lihasabiha, lijamaliha, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, pilih yang karena agamanya. Yang penting agamanya baik, enggak apa-apa wajahnya cantik, orangnya kaya, yang penting agamanya baik ya gitu kan gitu. Serius ya. Yang perempuan juga sama, kalian ridho agama dan akhlaknya. Mantardawna dinahu wa khuluquhu. Yang kalian itu sudah ridho dengan agama dan akhlaknya. Nah dari sini teman-teman, itu kenapa kita butuh untuk ta'aruf. Tadi udah dijelasin juga sama Kang Abai. Kita butuh untuk ta'aruf. Kenapa? Karena perintah Rasul sebenarnya kita mencari pasangan, perintah yang sangat jelas itu. Kita cari pasangan yang baik agamanya. Nah untuk mendapatkan pasangan yang baik agamanya, tahu bahwa orang ini baik agamanya, kita butuh kenalan dong sama dia, kan gitu ya. Kita butuh cari tahu dia ini memang baik agamanya atau tidak. Kalau kita tidak mencari tahu, ya itu sama dengan milih kucing dalam karung gitu. Itu enggak sesuai dengan syariat. Syariatnya adalah pilih yang baik agamanya. Fasfar bidzatid din, pilih yang baik agamanya. Syariatnya adalah teman-teman cari tahu perempuan tersebut baik agamanya, baru pilih dia, nikahi dia. Yang perempuan juga sama. Mantardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau misalnya teman-teman sudah ridho dengan agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Jadi jangan setiap yang DM atau nelfon disuruh datang ketemu orang tua ya. Cari tahu dulu dia diridhoi agama atau akhlaknya. Kan kadang-kadang ada video-video 1 menit ya. Kamu mau nggak pacaran dengan aku? Nggak mau, datang aja ke rumah orang tuaku. Itu nggak benar juga karena syariatnya kita cari tahu dulu orang itu baik agama dan akhlaknya. Nah sampai akhirnya nanti insya Allah sama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi udah disampaikan juga, saya tambahkan sedikit ya. Bagaimana cara mengenal orang tersebut? Nanti kita insya Allah kalau banyak waktunya bisa ditanya jawab ya. Caranya adalah dengan berta'aruf. Tadi kan sudah disampaikan. Kenapa perlu ta'aruf? Karena kita ingin tahu bahwa orang tersebut memang baik agamanya. Boleh nggak perempuan mengajak untuk ta'aruf? Boleh, nanti pelajari bagaimana Ibunda Khadijah. Jadi pelajari sendiri ya, insya Allah udah paham atau udah hafal malah ya cara Ibunda Khadijah. Ada perantaranya namanya Nafisah. Kalau misalnya belum ketemu orang yang baik gimana? Bisa minta cari tahu. Cari minta bantuan kepada orang tua, apalagi yang perempuan. Orang tua teman-teman, ayah khususnya, itu kan wali. Wali itu teman-teman, itu sebenarnya wali. Di masyarakat kita kadang-kadang wali itu atau ayah itu seperti panitia seleksi kan gitu ya. Padahal sebenarnya wali itu adalah panitia pencari bakat. Iya, dia yang mencarikan. Seperti Rasulullah mencarikan untuk anaknya, Rasul yang mencarikan.
Umar, Abu Bakar, dan semua sahabat-sahabat, orang tuanya, ayahnya yang mencarikan untuk anaknya. Kalau orang tua kita paham, ya dilibatkan orang tua kita untuk mencari laki-laki yang soleh. Kalau misalnya tidak bisa seperti apa? Bisa juga ustazah atau ustadz atau murabi atau murabiah atau orang-orang yang sudah kita belajar dari dia ilmu-ilmu agama. Kalau tidak bisa siapa lagi? Bisa jadi sahabat-sahabat kita yang sudah menikah. Mungkin beliau lebih paham, biasa kan gitu kan kalau di komunitas-komunitas yang nikah, nanti istrinya punya teman-teman yang belum nikah biasanya dijodoh-jodohin, dicomblangin kan gitu ya, comblangin. Yang sudah menikah. Nah, yang paling bawah, yang paling akhir adalah minta tolong kepada teman yang belum menikah. Nah ini paling terakhir, kenapa? Karena dia aja belum menolong dirinya, kita minta tolong kan kasihan ya. Dalam hati, ya Allah aku aja 10 tahun ya belum ketemu, ini disuruh nyariin orang. Tapi nggak apa-apa, mungkin saling tolong, siapa tahu bisa membantu. Cara mencarinya di mana? Ya tentu saja teman-teman cara mencarinya di tempat-tempat kebaikan. Seperti apa teman-teman menginginkan jodoh teman-teman nanti, teman-teman bisa punya bayangan dia aktivitasnya sekarang di mana. Saya pengen yang sholat subuhnya berjamaah, ya udah tanya aja sama bapak, ada nggak pemuda komplek yang rajin? Gak ada, kakek-kakek semua. Ya udah Pak, janganlah Pak. Nanya sama kakak kan gitu kan. Ada nggak di kampus yang rajin gitu? Siapa tahu ada temannya si AA kan gitu ya, atau temannya adik kita gitu kan di kampus yang rajin sholat yang ini. Kalau nggak bisa di komunitas, kalau tidak bisa di kampus. Di kampus dulu siapa tahu sekarang udah sama-sama kerja, tapi kayaknya dulu dia baik orangnya gitu kan. Dilihat segala macam. Jadi luaskan pergaulan, ya luaskan pergaulan teman-teman. Rajin kalau orang dulu itu rajin silaturahim ya, kemana kan gitu. Rajin aja, rajin. Sambil belajar ke senior-senior yang baru menikah, yang sudah menikah. Dengan banyak silaturahim, dengan banyak itu kita banyak mengetahui, oh ternyata dunia ini luas, ternyata laki-laki yang baik itu banyak juga gitu kan. Perempuan yang baik itu banyak juga. Tapi kalau kita hanya terbatas mungkin kita merasa, aduh yang baik mah cuma yang si Akang Kori yang di Instagram gitu kan. Kemudian yang ngedoain ada 1000 orang gitu yang komen. Seolah-olah dunia itu yang baik itu hanya yang di Instagram. Padahal sehari-hari banyak teman-teman. Di Sunda Kelapa. Ini Kang, saya kalau datang ke kajian perasaan kiri kanan ini sama-sama ahwat ya, iyalah ya. Gimana cara ketemu jodohnya? Hati-hati. Ya, hati-hati maksudnya dalam kondisi baik ya. Itu yang lagi sender-senderan bisa jadi saudara ipar itu. Iya benar. Saya cerita sahabat dekat istri saya, ini siapa tahu kan, susah-susah nyari kan, jauh kuliah S1 ke Bandung kan, kuliah S2 ke Jepang, kuliah S3 ke Jerman, taunya nikahnya sama tetangga kan gitu. Kalau jodoh kan kita nggak tahu ya. Sahabat dekat banget sama istri saya, itu teman-teman dulu di kampus nyari jodoh, ketemu sama ustazah. Minta tolong sama orang tua, minta tolong sama senior, minta tolong sama ini. Taunya yang jadi jodohnya adalah orang yang di sebelahnya itu adalah jodoh mertuanya. Datang hari ini ibu tersebut senyum ke dia, besok senyum lagi, besok lagi, kamu kayaknya baik ya, mau nggak jadi menantu ibu? Gitu. Akhirnya dikenalin. Sekarang anaknya berapa ya? Banyaklah anaknya nikah. Jadi teman-teman bisa jadi orang-orang yang di sekitar teman-teman itu adalah orang-orang yang baik. Jadi kan jangan berpikir bahwa jodoh itu harus ketemu orangnya. Kan bisa jadi yang kiri kanan ini yang baik, kamu kayaknya lembut banget, kayak kamu gak gitu kan. Gitu. Bisa jadi orang-orang yang di sekitar teman-teman itu adalah orang-orang yang jadi jalan jodoh teman-teman. Nah kenalannya gimana dengan cara ta'aruf, tadi udah disampaikan kayaknya ya. Ta'aruf itu menikah, tadi udah disampaikan, waktunya itu sudah jelas tujuannya untuk menikah. Ya.
Jadi jangan lama-lama juga, nanti nggak beda jauh sama pacaran kalau misalnya lama-lama. Waktunya berapa, kan banyak pertanyaan gitu ya. Ya waktunya sesingkat-singkatnya selama teman-teman bisa mencari secara mendalam. Pengalaman sih mencari mendalam itu mungkin 2 bulan, 3 bulan cukup lah. 2 tahun, 3 tahun beres kuliah biasanya itu ya. 3 tahun setengah udah lulus kuliah. Apalagi 5 tahun, 10 tahun KPR syariah itu beres. Jadi jangan juga, ta'aruf itu kan hanya tanda petik, itu kan istilah. Apa yang dilakukan di balik istilah itu yang menyebabkan itu baik atau tidak gitu. Ta'aruf itu kan bahasa Indonesianya kan kenalan. Kenalan. Nah, dia berkenalan tujuannya untuk menikah. Makanya dia waktunya itu ya karena pengen segera nikah ya nggak lama-lama gitu. Dan dia fokus memang untuk menikah. Bukan untuk mengisi waktu luang ya, sambil nunggu kerjaan gitu kan, panggilan kerjaan saya ta'aruf dulu lah. Tujuannya untuk menikah teman-teman. Kemudian menjauhi maksiat, sudah jelas ya. Jangan terlalu baper teman-teman ketika ta'aruf. Ya, bukannya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pacaran jangan dilakukan ketika ta'aruf. Orang yang ta'aruf dengan teman-teman belum tentu jodohnya teman-teman. Belum tentu, ya kan? Yang sudah khitbah aja masih boleh untuk dibatalkan. Apalagi yang baru sekedar ta'aruf. Jauhi berdua-duaan, tadi pakai pendamping. Adanya pendamping itu insya Allah akan membantu teman-teman menjaga agar ta'arufnya itu tetap dalam koridor syar'i. Yang kedua akan membantu teman-teman agar ta'arufnya tetap dalam koridor untuk tujuan menikah. Biar teman-teman nanti ketika ngobrol, baik itu di grup WA atau ngobrol ketika bertemu ada pendamping, teman-teman kalau nggak tahu apa yang diobrolin nanti pendampingnya akan membantu. Dari tadi ini udah ditunggu kayaknya 30 menit masih diam-diam aja kan, keringetan dua-duanya. Saya yang mulai ya, coba jelaskan visi hidupnya kan gitu biasanya. Ya saya nemenin orang yang ta'aruf biasanya gitu, banyak diemnya, kadang tunduk-tundukan ya, nunduk. Makanya kalau yang mendampingi ta'aruf ini pinter, biasanya dia mejanya itu yang ada kacanya gitu kan. Jadi kalaupun tunduk-tundukan tetap kelihatan gitu. Jadi ngelihat ya tetap kelihatan kan gitu kan. Kan malu-malu ya biasanya teman-teman ya. Kalaupun aslinya nggak pemalu tapi kan ini kan ta'aruf ya, pura-pura malu-malu lah gitu. Ya malu-malu biasanya, malu-malu. Memang malu-malu gitu. Sebiasa apapun teman-teman nanti ngobrol, teman-teman, wah public speakingnya ini luar biasa. Tapi ketika ta'aruf ya grogi juga. Ya biasa jadi MC ya kan, Akang MC tadi ketika ta'aruf grogi juga. Bisa jadi nggak bisa ngomong, nggak pinter apa yang diomongkan. Makanya ketika ta'aruf tadi ada ya pertanyaan, Kang penting nggak sih bikin CV? CV itu penting untuk ngebantu kita sebenarnya. Kenapa? Nggak gampang ngomong nama kita, alamat, asal daerah, nama keluarga apa itu ketika berta'aruf lagi presentasi. Presentasi di depan dosen aja grogi kan? Apalagi di depan orang yang ta'aruf sama kita. Kan kita ngebayangin itu bisa jadi jodoh kita kan gitu kan. Malu-malu, jaga suara jangan galak, suaranya dipelanin. Nanti terlalu pelan mendayu-dayu dinaikin dikit. Jadi susah, mending aja udah kirimin aja CV-nya. Nanti yang diomongin selain CV itu yang penting-penting barulah ketika ketemu atau via grup WA. Itu tujuannya sebenarnya. Kenal secara menyeluruh. Nah apa saja yang dikenali? Teman-teman ketika ta'aruf itu kenali sedalam mungkin dan semenyeluruh mungkin. Ibunda Khadijah itu sampai mengutus Maisarah pembantunya untuk bisa mengenal Rasulullah. Ya berbulan-bulan Maisarah pembantu laki-laki, Maisarah itu menemani Rasulullah untuk mencari tahu dan melihat bagaimana akhlak sehari-harinya Rasulullah. Sebelum Ibunda Khadijah memutuskan bahwa saya mau nikah sama dia. Ya teman-teman mungkin nggak sampai segitunya kan ya. Tapi cari tahu. Cari taunya dari mana? Selain nanya sama dia, teman-teman yang perempuan itu dulu ada orang tua dari seorang gadis, anaknya dilamar sama seorang pemuda. Kemudian orang tua ini nanya sama Umar, bagaimana saya tahu bahwa pemuda itu memang baik? Maka kata Umar, cari tahu
temannya yang lama bersama dengan dirinya. Yang kedua, cari tahu temannya yang muamalah dengan dirinya. Yang ketiga, cari tahu kalau misalnya ada orang yang pernah sengketa dengan dirinya. Kenapa yang lama? Karena yang lama teman-teman nanti akan 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam satu minggu akan bersama dengan orang tersebut. Teman-teman butuh tahu bagaimana pandangan orang yang paling lama sama dirinya. Bisa jadi teman kosannya, teman dekatnya banget yang kemana-mana bareng sama dia, biar tahu. Yang kedua teman-teman, kenapa orang yang muamalah? Karena laki-laki tersebut bisa kelihatan dari muamalahnya, tanggung jawabnya. Cara dia mengerjakan pekerjaan, cara dia mengelola bisnis, cara dia menyelesaikan amanah-amanah organisasi. Jadi bisa kalau misalnya mau ta'aruf sama anak Rizka juga, tanya ke teman yang sedivisinya gimana dia, kayak gitu. Karena ketahuan nanti bisa jadi gambaran awal, gambaran umum awal bagaimana orang tersebut terhadap tanggung jawabnya. Yang ketiga, kalau yang pernah sengketa dengan dia itu nanti akan menggambarkan bagaimana akhlak terendahnya ketika dia bermasalah. Insya Allah kalau ketahuan ini nggak akan kena kasus KDRT karena memang sudah ketahuan. Orang kan kadang-kadang ada yang bisa menyembunyikan ketika dia baik, tapi ketika dia sedang marah, nah kelihatan nanti. Selain itu dari mana lagi teman-teman bisa cari tahu, banyak ya teman-teman cari tahu. Laki-laki itu apakah bagaimana cara dia memperlakukan istrinya. Bisa dapat gambaran bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Bagaimana dia menyayangi saudara-saudara perempuannya, itu kelihatan. Bagaimana nanti dia sayang sama anak saya kan gitu ya. Lihat bagaimana dia menyayangi anak kecil. Anak kecil itu sangat jujur. Dia akan sangat bahagia, sangat dekat ketika orang tersebut itu sangat penyayang. Makanya untuk urusan ini guru-guru TK, PAUD itu agak dapat nilai plus ya. Ada nggak yang di sini guru ya? Anak orang aja diurus apalagi anak sendiri. Jadi gitu ya, banyak teman-teman, caranya itu banyak untuk mencari tahu, tinggal kita kreatif dan mau aja. Jangan sampai gini juga ya, kita mencari tahu perusahaan yang mau kita tuju, kalau kita lagi daftar perusahaan, kita ikuti prosesnya yang mungkin banyak kan gitu ya. Proses perusahaan kan pertama pasti masukin dokumen kan gitu ya, kemudian setelahnya ngapain sih, udah lupa saya, ngapain? Wawancara, setelahnya tes, psikotes ya Kang ya, setelahnya nanti bisa jadi wawancara tahap 2 kan gitu ya, atau sama direkturnya, setelah itu baru masuk. Dalam proses itu kan kita pasti cari tahu kan kantornya di mana sih, ya kan, karyawannya gimana, segala macam. Nah ini untuk jodoh kita, ya kita mau juga lah untuk mencari tahu. Untuk mencari tahu, kenapa? Karena itu adalah upaya kita. Dan kalau saya selalu berpesan ke teman-teman yang saya temenin ketika ta'aruf, itu adalah ibadahnya. Sama kayak mencari rezeki yang halal kan, tugas kita kan sebenarnya berusaha mencarinya, berusaha mencarinya itu. Nah teman-teman dengan cara ta'aruf mencari tahu itu sebenarnya berusaha mencari jodoh yang baiknya, yaitu. Nanti urusan rezeki itu bagian kita atau tidak itu urusannya Allah. Tapi kita dapat pahala atas upaya kita, kan gitu. Kita kerja dari pagi sampai sore, ternyata nggak diberi bonus sama bos, dapat pahala nggak tetap? Dapat. Dapat rezekinya nggak? Nggak apa-apa, sedih kan gitu ya. Tapi dapat pahala, sama teman-teman. Udah ta'aruf capek-capek, jangan sampai nggak dapat pahala. Kita ta'aruf, kita niatkan karena Allah, kita niatkan agar kita menjalankan usaha-usaha terbaik sambil kita yakin bahwa usaha insya Allah akan sesuai dengan hasil, sesuai dengan yang terbaik. Kalaupun gagal nih, kita bahas yang setelahnya ya, kalaupun gagal kita pakai rumus anti gagal dari Rasulullah. Yaitu apa? Setelah usaha kita doa dengan doa istikharah. Kalau bagi saya ini teman-teman ini adalah resep anti gagal. Kenapa? Karena ketika kita sudah berusaha yang terbaik,
kemudian kita berdoa dengan doa istikharah, sebenarnya kita hanya meminta dua hal, dua pilihan. Yang pertama pilihannya, ya Allah kalau orangnya memang dia, teman-teman sebut namanya dalam doa istikharah, kalau orangnya memang dia, maka jodohkan, mudahkan, berkahi. Baik kan? Baik. Kalau orangnya bukan dia, sebut lagi namanya, maka jauhkan dia dariku, jauhkan aku darinya, beri aku kesabaran, dan beri aku ganti yang lebih baik. Dua-duanya baik teman-teman. Jadi ketika kita sudah usaha kita di dunia ini dengan usaha kita mencari yang terbaik, berta'aruf dengan jalan yang baik, kemudian kita lengkapi dengan istikharah, kita insya Allah hanya punya dua pilihan. Orangnya dia maka itu yang terbaik, kalau orangnya bukan dia, kita diganti dengan yang lebih baik. Kang sedih Kang, iya sedihmu akan diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Makanya di akhirat itu ada cerita kan gini ya. Di akhirat itu kan orang yang paling lama di neraka, yang paling keras siksanya di neraka, tapi tidak syirik kepada Allah nanti kan masuk surga. Dia lama banget teman-teman di neraka. Kemudian diambillah dia dari neraka, kemudian dicelupin dikit di dalam surga. Diangkat kan? Kemudian ditanya, gimana rasanya siksa di neraka? Lupa, kan gitu. Sama teman-teman, insya Allah nanti ketika teman-teman istikharah kemudian hasilnya malah sedih, hasilnya malah galau, hasilnya malah ya Allah udah 7 tahun ya Allah kan gitu ya, jagain, ngejaga-jaga gitu kan, jodoh ternyata bukan jodoh saya, sakit hati saya, tapi ketika diganti yang lebih baik insya Allah teman-teman akan bisa melupakannya. Kenapa? Tadi yang saya bilang, rumusnya teman-teman, bisa jadi jodoh teman-teman itu belum dipertemukan. Husnuzon aja. Ta'aruf nggak jadi. Ya Allah, jodohku berarti lucu banget, lebih lucu dari yang ini ya gitu. Iya kan? Ya Allah, jodohku soleha banget ya Allah, lebih soleha dari yang ini kan gitu kan. Mata nangis nggak apa-apa ya kan. Mata mah nangis gitu kan. Cuma kita tetap mengatakan yang baik. Sabda Rasulullah kan, mata menangis, hati tapi lisan ini hanya mengatakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersedih dalam proses kita, ya nggak apa-apa, wajar manusiawi, tapi kita husnuzon sama Allah. Ya Allah, berarti gantinya yang lebih baik ya, kan gitu. Ya Allah, gantinya yang lebih baik. Mungkin demikian dari saya biar ada sesi-sesi ngobrol kalau masih ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah ada beberapa pertanyaan Ustadz yang masuk via WA. Izin, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah berpacaran, tapi saya memutuskannya dan saya memilih untuk hijrah. Ini yang bertanya akhwat Ustadz. Awalnya dia tidak mau, tapi karena saya tidak merespon, akhirnya dia sedikit paham tentang maksud saya. Dia, si laki-laki selalu bilang ke saya, aku tidak ingin bertemu denganmu, aku juga tidak ingin meminta balikan ke kamu. Tapi aku minta tolong jaga hati kamu buat aku hingga Januari besok. Berat ini. Memang laki-laki sekarang metamorfosisnya ini ya. Dia mengikuti perkembangan zaman dia. Jika saya belum datang, saya ikhlas jika kamu bersama orang lain yang lebih baik dari saya. Dia selalu bilang seperti itu ke saya. Tapi saya berusaha agar saya tidak meresponnya karena saya juga tidak mau banyak berharap kepadanya. Tapi ketika dia membahas hal lain, misal menanyakan kabar saya atau teman-teman saya respon. Tapi kalau sudah bicara soal perasaan, saya tidak meresponnya. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan saya tidak meresponnya itu pantas, Ustadz? Dan apa yang seharus saya lakukan untuk mempertegas kalau saya ingin hijrah? Terima kasih. Ini ya godaan. Ya masing-masing kita digoda dengan caranya masing-masing ya. Setan itu menggodanya kan pasti berbeda-beda gitu. Makanya teman-teman ya godaan laki-laki yang sering datang kajian bisa jadi bukan perempuan yang berpakaian seksi, tapi justru
ahwat yang semakin menutup aurat, semakin solehah. Nah harus hati-hati, tetap hati-hati dalam interaksi. Jangan ngerasa sudah menutup aurat kemudian kita membebaskan diri berinteraksi. Karena godaan itu setan paling ngerti lah, ngerti dia hati kita digoda dari mana. Kita makin banyak belajar bisa jadi godaannya sombong kan gitu kan. Kita makin melakukan hal-hal apa nanti godaannya itu akan menyesuaikan. Jadi ahwat-ahwat itu kan teman-teman yang ikut kajian itu insya Allah sudah tidak mempan kan. Mau nonton Joker bareng nggak mau kan gitu kan, jelas jawabannya kan. Tapi kan kalau udah pakai sastra kayak gini kan udah mulai agak berat nih. Dia aku ikhlas tapi aku minta kamu jaga hatimu untukku. Nah, kan ini kata-katanya ini bahaya kan. Yang pertama jadi teman-teman kalau misalnya kita mengalami hal seperti ini, jadi perasaan tertarik, perasaan suka, perasaan mungkin apalagi kan sudah pernah punya momen atau kebersamaan dengan orang tersebut, mungkin tidak semudah ketika ada orang yang baru yang datang kan seperti itu ya. Tapi seperti kata Ibnul Qayyim, kita itu ketika mulai berhijrah, cobaan itu makin berat teman-teman. Cobaan ketika mulai berhijrah itu makin berat. Ketika kita dekat sama sahabat-sahabat kita, cobaannya bisa jadi sahabat-sahabat yang dulu sangat kita cintai sekarang memusuhi. Ketika kita bersama dulu misalnya punya pacar, kita dulu sayang sama dia, tiba-tiba pacar ini memusuhi, nanti setelah memusuhi dia berusaha mendekati dan segala macamnya. Jadi ketika kita berhijrah, cobaan itu bisa jadi hidup kita itu nggak langsung dapat jalan tol. Tapi kata Ibnul Qayyim, ketika kita bersabar sebentar, insya Allah nanti setelahnya akan diberikan surga kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman, saya nggak pernah mendapati seseorang yang menjaga hatinya itu sampai 70 tahun. Nek udah berapa lama menjaga hati? 70 tahun cu. Ya gitu, nggak pernah teman-teman. Paling yang saya dapati kayak teman-teman udah berapa lama? Ya udah 3 tahun sejak hijrah kan gitu kan. 3 bulan sejak hijrah, 6 tahun. Tapi 6 tahun itu teman-teman, ketika teman-teman berusaha terus, Allah itu maha melihat. Makin teman-teman sulit, makin teman-teman sakit, Allah itu makin melihat dan menghargai upaya teman-teman. Makin teman-teman nangis di akhir malam, ya Allah berat banget ya Allah. Dulu saya sayang sama dia, tapi saya sekarang berusaha menjauhi dia karena saya sayang mencintaimu. Dan aku tidak ingin bermaksiat kembali kepada dirimu. Tapi sulit. Nah Allah itu lagi benar-benar memperhatikan teman-teman, lagi sayang banget sama teman-teman. Ketika teman-teman sabar saja sebentar, Allah nanti akan menggantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Gantinya apa? Bisa jadi laki-laki tersebut Allah berikan hidayah. Bisa jadi dia diberikan hidayah sehingga kan bagi Allah itu mudah ya. Sehingga hatinya menjadi bersih, kemudian dia akan serius mempersiapkan diri dan ketika dia sudah siap barulah dia datang kepada teman-teman. Atau gantinya apa? Gantinya bisa jadi Allah memberikan jodoh teman-teman orang yang lain, orang yang lebih baik daripada orang ini. Bisa jadi orang ini memang bukan yang terbaik bagi teman-teman dan manapun pilihan Allah maka itulah yang terbaik buat teman-teman semua. Tugas teman-teman adalah bersabar. Dan ketika Allah sudah memberi ganti yang lebih baik itu selama-lamanya. Kalau saya analogikan, waktu teman-teman nunggu itu biasanya paling berapa tahun lah, 5 tahun, 7 tahun gitu kan. Kalau 1 tahun itu kita anggap 1 senti, 5 tahun itu paling sejari kayak gini kan waktu teman-teman. Tapi kalau kita dengan waktu tersebut Allah hadiahkan jodoh terbaik, jodoh yang soleh, solehah, jodoh yang terus sama-sama kita di surga. Bersamanya aja itu bisa jadi 40-50 tahun. Dan yang paling penting teman-teman, orang tersebut yang akan menggenggam tangan kita di surga. Ketika Allah memperkenankan melihat wajahnya, ada orang yang kita sayangi yang kita genggam tangannya. Dan itu hal yang paling indah. Ketika kita masuk ke surga, kita membuka istana yang kita ketahui bahwa di dalamnya ada pasangan kita. Itu yang paling indah. Makanya perjuangannya itu worth it. Worth it. Kenapa? Karena itu selama-lamanya.
Orang yang kita cintai itu adalah orang yang selama-selamanya bareng dengan kita. Itu worth it. Gitu. Makanya cinta itu luar biasa, indah gitu. Jadi sabar aja ya, gimana saya ngasih jawabannya ya, sabarlah. Kalau misalnya nggak sabar ya bukan lambaikan tangan ya, sholat tahajud, nangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, minta kekuatan. Kalau ditanya pantas nggak untuk menjaga tidak membalas, pantas. Karena beliaunya kan sedang hatinya masih goyah kan, kalau misalnya sudah kuat ya nggak apa-apa dibalas saja. Gimana kabarnya? Baik, lagi persiapan pernikahan. Berat, yang laki-lakinya kasihan, laki-lakinya besok datang lagi ke acara ini ya, nanya sama saya, Kang gimana Kang ini? Udah nanya malah dikasih undangan ya. Selanjutnya. Selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah pacaran sama lelaki yang lebih mengerti agama daripada saya. Dia anak santri dan hafiz Quran. Saya pikir dia baik, ternyata jauh dari ekspektasi saya. Kita ada rencana nikah, tapi ternyata kita jatuh dalam kesalahan. Kami berzina berkali, sampai akhirnya dia tinggalkan saya. Dan saya pikir dia berubah, ternyata di belakang itu dia begitu juga sama cewek lain. Ustadz, apakah saya salah selalu berdoa, berjodoh bersama dia? Apa saya yang hina ini masih pantas mendapatkan lelaki yang lebih baik? Tapi Ustadz, setelah saya tahu dia seperti itu sama perempuan lain, saya coba ubah doa saya hanya mohon ampun untuk diri saya sendiri. Ustadz, apakah saya ini salah? Bagaimana cara mengikhlaskan hati ini Ustadz? Itu ya, teman-teman, jadi apapun yang pernah kita lakukan, sebenarnya setan itu kemenangan terbesarnya apa sih? Kemenangan terbesar setan itu ketika kita putus asa sama Allah. Ketika kita putus asa, maka kita nggak akan dapat apa-apa lagi gitu. Kita cenderungnya nanti bunuh diri, kita cenderungnya malah keluar dari agama ini, kita tidak mau lagi memohon ampun. Kenapa? Karena sesungguhnya dosa kita kan sering dengar ya cerita-cerita, waktunya nggak cukup untuk membahas ini. Tapi dari hadis-hadis Nabi SAW kita banyak sekali mendengar cerita kisah-kisah bagaimana pembunuh 99 orang, ini membunuh orang loh 99, tapi dia nanti akhirnya hitung-hitungan malaikat nih kan, langkahnya. Dia belum berbuat baik yang seperti apa, tapi langkahnya itu dihitung. Ternyata langkahnya kepada kebaikan itu lebih dekat daripada langkahnya di keburukannya yang lama. Kita juga pernah mendengar atau mengetahui kisah seorang gadis yang asusila, yang terus menerus berbuat zina, seorang gadis pezina, dia bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu waktu dia mendapati seekor anjing Ini udah di atas jam 9 malam ya, udah seekor anjing teman-teman. Anjing itu dia ambilkan dengan sepatunya itu air, dia kasih minum, maka Allah mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Dosa kita itu pasti besar lah. Dosa kita mungkin pernah durhaka ke orang tua, kita pernah melakukan dosa-dosa besar. Tapi jangan sampai dosa itu membuat kita putus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak bisa mendahului orang-orang soleh dengan kesolehannya, kita dahului, kita kejar dengan cara orang-orang yang berdosa kemudian yang bertobat dengan dosa-dosanya. Allah itu bisa mencintai kita karena tobat kita. Pernah Rasulullah itu menjelaskan kepada para sahabat, wahai sahabat, bagaimana menurutmu seorang pengembara naik unta di padang pasir yang sangat luas, kemudian dia istirahat, kemudian untanya kabur. Untanya kabur membawa makanan dan minuman. Dia mencari-cari untanya sampai lama sekali, sampai dia sekarat, nggak ketemu-ketemu, sampai akhirnya dia pasrah. Dia berteduh di bawah pohon dalam keadaan sekarat. Dia tutup matanya, kemudian dia pasrah sekarat. Tiba-tiba ketika dia buka matanya dalam keadaan sekarat, unta tersebut ada di dekat dengan dia. Orang tersebut saking bahagianya sampai mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan dan Allah adalah hamba. Saking bahagianya. Udah kebalik-balik logikanya. Tapi kata Rasulullah, sabda Rasulullah, Allah itu lebih cinta kepada kita yang bertobat daripada pengembara tersebut cinta dengan datangnya unta tersebut.
Jadi kalau kita punya dosa yang sangat banyak teman-teman, kita punya satu pintu, satu cara, yaitu pintu taubat. Datang kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Kita masih punya satu cara, yaitu apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai orang-orang yang bertobat. Ini aku yang penuh dengan dosa ya Allah. Kalau enggak kepada Engkau aku bertobat, ke siapa lagi? Kalau Engkau tidak mengampuni, siapa yang mengampuni aku? Kalau Engkau tidak melihatku dengan kasih sayang, siapa lagi yang menyayangi aku? Datang sama Allah. Karena cuma itu pilihan kita, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi seperti pertanyaan tadi, apakah seperti apa? Jangan sampai hilang putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nanti bertobat, terus husnuzon bahwa Allah akan memberikan orang yang baik. Apakah dia dengan masa lalunya seperti apa, ya kita nggak usah cari tahu. Yang jelas insya Allah kalau kita berusaha baik, Allah akan memberikan yang baik. Banyak kok kisah-kisah dulu para sahabat. Ikrimah bin Abu Jahal, dulu dia memusuhi Rasul, bapaknya namanya Abu Jahal. Jadi sahabat Rasul yang utama. Gitu. Umar bin Khattab dulunya seperti apa, bertobat, membela Islam, jadi sahabat yang utama. Ya mudah-mudahan terus bersemangat. Insya Allah tetap diberikan kesempatan tentu saja ya, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang menerima tobat dan menerima usaha amal-amal perbuatan kita. Selanjutnya Ustaz dari Ikhwan nih. Saya seorang baru hijrah dan mempunyai tato. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi kegagalan berta'aruf atau tidak mendapat respon baik dari orang tua akhwat karena alasan dosa yang menempel tato itu di diri saya. Terima kasih. Ya ini kalau bagi saya hal seperti ini memang mungkin cara pandangnya kita adalah cara ini pembersihan dosa mungkin ya, pembersihan dosa atau jalan Allah mengampuni dosa-dosa kita lewat mungkin kesulitan-kesulitan yang sekarang sedang kita hadapi. Karena bisa jadi dosa-dosa kita itu yang masa lalu itu seperti sabda Rasulullah kan, dosa kita bisa jadi gugurnya karena kita sakit, tertusuk duri, dihina orang, kita ngomong apa dilecehkan, kita melakukan apa berhijrah kemudian tidak dianggap dan segala macam. Bisa jadi itu adalah cara Allah itu membersihkan dosa-dosa kita dan sekaligus membersihkan hati kita. Kalau kita sudah berhijrah, balik lagi kayak yang tadi, yakinlah, bisa jadi prosesnya memang mungkin agak berliku ya. Prosesnya bisa jadi agak berliku sesuai dengan kasih sayang Allah kepada kita. Ujian-ujiannya pembersihan kita, cara Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yakinlah kalau Allah sudah memberikan kita rezeki jodoh, insya Allah ada jalan akan ketemu dengan orang yang akan percaya dengan proses hijrah kita. Terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini Ikhwan juga kan itu. Saya pernah kenal dekat dan sangat dekat dengan seorang wanita kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun sekarang saya dan dia telah berpisah dan memutuskan untuk berhijrah. Namun saya sendiri masih belum bisa ikhlas dan masih saja mengharapkan dia, dalam hati masih berharap kalau dia nanti yang akan menjadi pendamping hidup saya. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bersikap dan mengikhlaskan, khususnya menerima kenyataan kalau saat ini sudah ada seseorang yang sedang mendekati dia. Terima kasih. Ini udah mendekati, udah khitbah atau gimana ini? Belum tahu ya. Ini kayaknya masih agen rahasianya aja ngasih info-info ya, mata-mata ya. Ya, yang pertama yang dilakukan kalau misalnya, kalau saya ya kepada Ikhwan yang bertanya, kalau misalnya sudah siap untuk menikah dan ahwat ini ternyata belum dikhitbah, hanya baru sekedar mendekati, kalau misalnya memang merasa bahwa ahwat ini adalah ahwat yang soleha, ya diperjuangkan. Karena wanita soleha itu perhiasan dunia terindah, namanya perhiasan dunia terindah kan butuh perjuangan kan gitu. Kita mau dapat emas 10 kilo juga kerjanya berapa lama kan? Ini istri itu adalah perhiasan dunia terindah, yang paling indah perhiasannya, jadi butuh diperjuangkan. Jadi jangan lembek juga gitu. Kayak Ali radhiyallahu anhu kan gitu.
mau nikah sama Fatimah. Dan gitu kata Profesor Aisyah Abdurrahman ya dalam bukunya Istri dan Putri-Putri Nabi. Ali itu mau nikahnya sama Fatimah. Dari ahli sejarah mengatakan gitu. Kemudian ketika di Madinah kan keadaan sudah mulai agak tenang. Mulai datanglah orang yang melamar. Yang pertama datang itu adalah orang yang paling mulia setelah Rasul, namanya Abu Bakar. Dan orang yang paling lembut gitu kan. Udah paling mulia, paling lembut. Cuma kata Rasul, orang tersebut kepada Abu Bakar, Fatimah itu masih anak-anak. Ali ketika mengetahui hal tersebut, ini kan sama ya, mata-mata kan gitu kan, dapat info-info aja kan gitu kan. Ali ketika mengetahui hal tersebut, dua hal langsung dalam dirinya. Yang pertama senang karena lamaran Abu Bakar ditolak, yang kedua makin agak down. Kenapa? Abu Bakar aja ditolak apalagi saya kan gitu kan. Terus datang yang kedua, Umar. Umar ini adalah orang yang paling perkasa, yang paling kuat, yang paling berhak untuk melindungi putri Rasul, ibaratnya gitulah, paling kuat gitu kan. Kalau ada laki-laki yang paling berhak melindungi, ya Umar laki-lakinya. Ditolak juga. Sama. Senang, tapi dalam hati ya gitu ada perasaan minder ya mungkin ya. Aduh Umar aja ditolak apalagi saya. Akhirnya memberanikan diri. Datang kepada Rasul cuma diam aja. Ditanya mau ngapain? Enggak, baik-baik aja silaturahim lah kan gitu kan. Udah lama Rasul gak ketemu kan. Kita dulu di Mekah bareng terus, ini di Madinah udah agak jauh. Datang aja gitu kan. Sampai ditanya sama Rasul, maksudnya mau ngelamar Fatimah ya? Alhamdulillah iya. Mau kayak gitu tujuannya gitu. Diterima ternyata. Maksud saya gitu, kalau misalnya saya nggak tahu ya ini udah sampai sejauh apa ya. Kalau misalnya baru katanya mah dan sudah siap nikah, ya diperjuangkan lah. Laki-laki, soalnya ini ngasih nasihatnya kan kepada laki-laki kan, laki-laki memperjuangkan. Kalau misalnya sudah dikhitbah ya jangan ya, sudah dikhitbah ya sabar, tunggu aja kabarnya. Tunggu kabarnya undangan, kalau diundang, kalau nggak jadi ya nanti, kalau jadi ya berarti bukan jodoh. Kalau bukan jodoh mau ditunggu-tunggu gimana juga nggak ini, move on lah. Insya Allah diganti yang lebih baik. Tadi aja prinsipnya ya Allah gantinya yang lebih baik ya gitu ya. Teman-teman demikian tadi sharing-sharing dari kita, dari Kang Abai kemudian dari saya. Insya Allah sebelum kita tutup ada permintaan dari panitia, kita berdoa bersama dulu. Insya Allah sebagian dari teman-teman di sini akan melanjutkan dengan iktikaf ya, Qiyamul nanti malam. Ya kita sebelum tidur berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tutup hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua langkah kita teman-teman luar biasa ya. Mungkin tadi dari pagi sampai sore bekerja, kuliah, melakukan aktivitas-aktivitas, lelah, tapi alhamdulillah segala puji bagi Allah, Allah memberikan kita hidayah, kita masih datang ke tempat ini, kebaikan-kebaikan, dengan segala dosa dan aib-aib kita, Allah masih undang kita ke sini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tundukkan hati kita. Kemudian saya ingin kita semua berpikir bahwa akhir dari semua cerita kita di dunia ini adalah akhirnya kita akan wafat teman-teman. Kemudian ketika wafat nanti kita akan diantar oleh keluarga kita, disolatkan, kemudian kita dikuburkan, kemudian kita ditaruh di tanah 1 kali 2 meter, kemudian ditimbun tanah tersebut, dan kita tinggal sendiri bersama dengan amal kita. Saat itulah baru kita sadari bahwa amal-amal kita itu demikian berharga. Kemudian nanti kita dibangkitkan, setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan dipanggil satu persatu.
wahai fulan bin fulan maju, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selama ini kita tahu Allah terus mengurus kita. Kemudian Allah yang selama ini kita tahu juga Allah yang paling tahu dengan dosa-dosa kita. Kemudian saat itulah baru kita sadari kita ingin sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku yang fakir, yang miskin ini, yang lemah ini datang kepadamu ya Allah. Aku mohon ampun ya Allah. Disitulah baru kita sadari betapa istighfar itu, doa ampunan itu sangat berharga teman-teman. Makanya Rasulullah bersabda, beruntunglah seseorang yang dalam amal-amalnya itu banyak istighfar. Maka malam ini kita beristighfar teman-teman agar Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah mudahkan ketika kita bertemu dengan Allah nanti. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang tidak pernah memalingkan wajahnya dari kami. Ya Allah, Tuhan yang selalu merawat kami bahkan dalam keadaan kami tidak menyadari ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang terus memberikan kami nikmat rezeki di samping kami terus berbuat maksiat dan durhaka kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan kami kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memilih kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau beri hidayah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah Engkau telah mengajak kami ke masjid-Mu ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan kami dua orang tua yang soleh soleha yang baik yang terus merawat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah telah memberikan kami tubuh yang lengkap, yang sehat ya Allah. Tubuh yang terus Engkau jaga walaupun kami bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih telah memberikan sahabat-sahabat dalam hijrah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah telah mengenalkan kami akan Islam ya Allah. Ya Allah, terima kasih akan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mencintai kami ya Allah. Orang yang terus mendoakan kami dahulu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikan dari-Mu ya Allah. Maafkan kami Allah jika syukur kami itu lebih sedikit daripada pinta-pinta kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas pekerjaan, atas rizki, atas usaha yang Engkau berikan ya Allah. Ketika kami mengingat masa-masa lalu kami ya Allah, kami dalam keadaan susah ya Allah. Kemudian Engkau beri bantuan rizki kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kami pekerjaan ya Allah. Terima kasih ya Allah telah memberikan kami rizki ya Allah. Usaha kami sedikit ya Allah, Engkau berikan, Engkau perbanyak ya Allah, Engkau lapangkan rizki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih atas hadirnya orang tua kami ya Allah. Ampuni ya Allah orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami bersandar ya Allah. Jangan pernah biarkan kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kepadamu kami bertawakal ya Allah. Kepadamu kami bertawakal ya Allah. Jangan pernah biarkan kami mengurus urusan kami sendiri ya Allah. Urusan dunia kami ya Allah, urusan agama kami ya Allah, urusan jodoh kami ya Allah, urusan keluarga kami ya Allah. Jangan pernah biarkan kami mengurus urusan kami sendiri ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di pintu-Mu kami memohon ampunan ya Allah.
Dosa-dosa kami banyak sekali ya Allah. Maksiat-maksiat kami banyak sekali ya Allah. Ampuni ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni, siapa lagi ya Allah? Ya Allah ya Tuhan kami, dengan dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah, kami berdoa dengan doa Bapak kami Nabi Adam ya Allah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, seperti Engkau mengampuni Bapak kami Nabi Adam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan dosa-dosa kami yang banyak ya Allah, kami berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami ini adalah orang-orang yang zalim ya Allah. Tapi Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memiliki kedua orang tua ya Allah. Orang tua kami ada yang sakit ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Orang tua kami ada yang sudah meninggal ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bersaksi bahwa ayah kami adalah ayah yang baik ya Allah. Bapak kami adalah bapak yang baik ya Allah, berangkat pagi setiap hari ya Allah. Lelah badannya ya Allah bekerja ya Allah. Kami jadi saksinya ya Allah, orang tua kami bekerja setiap hari ya Allah, agar kami bisa sekolah ya Allah, agar kami bisa makan yang baik ya Allah. Ampuni dosa-dosa beliau ya Allah. Jadikan setiap keringatnya, lelahnya jadi pahala ya Allah. Ampuni orang tua kami, lapangkan kuburnya ya Allah yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya ibu kami adalah orang yang sangat mencintai kami ya Allah. Kami jadi saksi ya Allah. Mungkin ribuan malam ibu kami tidak tidur ketika kami sakit ya Allah. Sampai kami dewasa sekarang umur 20-30 tahun kami jadi saksi ya Allah. Ibu kami masih bangun tengah malam mendoakan kami ya Allah. Tidak tidur ya Allah, bertahajud ya Allah. Nama kami yang disebutnya ya Allah. Meminta ampun, meminta kebaikan untuk kami anaknya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ingin membawa orang tua kami berangkat haji ya Allah. Membawa orang tua kami berangkat umroh ya Allah. Tapi kami ini lemah ya Allah. Mungkin uang kami ada yang belum cukup ya Allah, cukupkan ya Allah. Engkau yang sangat mencintai kami ya Allah. Engkau menginginkan kami berbakti ya Allah. Kami ingin ya Allah tawaf bisa menggenggam tangan ibu kami ya Allah. Bantu ya Allah. Bantu kami ya Allah. Kami ini lemah ya Allah, Engkau kuat ya Allah. Kami miskin, Engkau kaya ya Allah. Mampukan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sahabat-sahabat kami di sini semua ya Allah sayang sama orang tuanya ya Allah. Ingin memberikan menantu yang soleh, yang soleha ya Allah. Orang tuanya mungkin ada yang sudah sering bertanya ya Allah, khawatir ya Allah. Mampukan ya Allah, pertemukan dengan jodohnya ya Allah. Asbabnya, sebabnya ingin berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ingin membahagiakan orang tuanya dengan menghadirkan cucu yang soleh, yang soleha ya Allah. Mampukan ya Allah, bantu ya Allah. Mudah bagimu untuk mempertemukan hati-hati yang soleh, yang soleha kepada sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jadikan pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami ya Allah. Pertemukan sahabat-sahabat kami dengan jodohnya dengan cara yang baik ya Allah. Dengan cara yang Engkau ridhoi ya Allah. Dengan cara yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan akad nikahnya merupakan perjanjian yang suci ya Allah, yang kuat ya Allah, yang Engkau saksikan ya Allah. Dan perjanjian tersebut terus bertahan selama-lamanya sampai ke surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya mata kami ini banyak bermaksiat ya Allah. Sesungguhnya mata kami ini banyak bermaksiat ya Allah. Sesungguhnya mata kami banyak bermaksiat ya Allah. Sesungguhnya kami tahu doa kami ini tidak pantas ya Allah. Tapi karena Tuhan kami adalah Engkau ya Allah, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih, maka izinkanlah ya Allah kami mencintaimu ya Allah. Berikanlah cintamu kepada kami ya Allah. Izinkanlah kami bisa memandang wajahmu di surga nanti ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkan kami bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dalam mimpi ya Allah, maupun terutama di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seburuk apapun kami ya Allah, kami tetap berusaha datang kepadamu ya Allah, karena kami yakin Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkan penyakit-penyakit pada diri kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantu kami untuk mengurus urusan kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami kebaikan di dunia ini ya Allah, tempat kami tinggal hidup sekarang ya Allah, dan beri kami kebaikan di akhirat nanti, tempat kami kembali ya Allah, tempat kami abadi ya Allah, dan jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.